warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia Saputri, NIM 19058051. Di sini saya akan membuat video bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah model dan metode pembelajaran sosiologi. Dalam hal ini berkaitan dengan topik rumpun model personal. Dalam uraian video kali ini, saya akan membahas beberapa poin-poin yang terkait dengan rumpun model personal. Yang pertama berkaitan dengan pengertian atau definisi umum dari rumpun model personal, dan hal-hal lain yang terkait, baik itu teori yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan karakteristik dan prinsip yang memuat di dalam rumpun model personal. Dan yang ketiga berkaitan dengan penjelasan singkat atau deskripsi singkat terkait dengan jenis-jenis model pembelajaran yang ada dalam rumpun model personal tersebut. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian atau definisi umum dari rumpun model personal. Rumpun model personal adalah salah satu rumpun model pembelajaran yang menekankan pentingnya emosional atau faktor internal dalam diri siswa yang akan menjadi faktor penentu pengembangan intelektual dalam diri peserta didik itu sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam rumpun model personal ini, asumsi dasarnya adalah pengembangan intelektual atau pengembangan pendidikan seseorang itu tergantung kepada diri mereka sendiri, sehingga dalam rumpun model personal ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang bisa melatar belakangi pengembangan intelektual dari peserta didik. Artinya di sini pendidik atau fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang menunjang proses pembelajaran itu hanya sebagai fasilitator dan tidak terlibat langsung aktif untuk meningkatkan pengembangan intelektual peserta didik. Itulah yang dikatakan sebagai rumpun model personal, di mana sangat menjunjung tinggi juga teori humanistik. Dalam hal ini kaitannya dengan teori humanistik adalah bahwa pengembangan afektif atau pengembangan intelektual peserta didik itu sangat bergantung kepada bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Jadi misalnya bisa diibaratkan seperti ini. Seseorang yang memiliki motivasi kuat dalam belajar, seseorang yang memiliki faktor internal bawaan dari mereka itu memiliki semangat yang tinggi untuk meraih prestasi atau meraih proses pendidikan yang baik, maka mereka juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan begitu pun sebaliknya. Bukan persoalan bagaimana guru profesional dalam proses pembelajaran, bukan juga dalam kategori media pendidikan atau media pembelajaran fasilitas lainnya itu mendukung dengan baik. Namun di sini adalah persoalan yang perlu ditekankan adalah persoalan bagaimana peserta didik itu memiliki faktor internal yang kuat secara emosional, secara psikis dalam menerima proses pembelajaran dengan baik. Untuk bagian kedua ini saya akan membahas terkait dengan prinsip dan karakteristik dari rumpun model personal itu sendiri. Dari pengertian tadi bisa disimpulkan ada beberapa poin penting yang mendefinisikan terkait dengan prinsip dan karakteristik dari rumpun model personal. Yang pertama adalah bahwasanya rumpun model personal ini adalah model pembelajaran yang terfokus kepada siswa, artinya terpusat pada siswa, student approach. Di sini di mana proses pembelajaran itu sangat bergantung kepada peserta didik. Dan seiring dengan itu juga bisa didefinisikan juga bahwa ciri-ciri lain dari model rumpun personal ini adalah guru hanya sebagai fasilitator dan guru bukan sepenuhnya memiliki tanggung jawab besar terhadap pengembangan intelektual, di mana guru saat ini hanya berusaha untuk memberikan media pembelajaran atau memberikan konsep-konsep tertentu dan kemudian akan dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Dalam hal ini juga peran guru di rumpun model personal itu adalah dengan memberikan suasana atau menciptakan suasana yang sekondusif mungkin agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dengan suasana yang relatif baru, interaktif yang cukup tinggi, inovatif dan kreatif yang lebih besar, sehingga suasana pembelajaran itu tidak membosankan dan peserta didik bisa mengembangkan diri mereka secara potensial dengan lebih baik. Kemudian ciri-ciri lain yang juga bisa dilihat dalam proses pembelajaran rumpun model personal ini adalah bahwasannya peserta didik dituntut untuk memiliki motivasi dan dorongan yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dituntut untuk memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa atau menuangkan kemampuan-kemampuan mereka sehingga mereka bisa mencapai pengetahuan atau pengembangan intelektual yang lebih kuat dan mereka bisa mencapai proses pendidikan yang maksimal. Baiklah, selanjutnya terkait dengan jenis-jenis model pembelajaran yang termuat dalam rumpun model personal ini. Seperti yang diketahui itu ada 5, dan salah satunya itu merupakan teori yang mendasari dari model personal ini sendiri. Dan itu bukan termasuk dalam kategori model pembelajaran, namun itu lebih kepada teori aplikasi dari model pembelajaran rumpun personal. Baiklah, dari kelima itu yang pertama akan saya uraikan terkait dengan
model pembelajaran non-direktif, kemudian model latihan kesadaran, kemudian teori sinektik, dan keempat yaitu adalah model sistem-sistem konseptual, dan yang terakhir. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan model pengajaran non-direktif. Di sini dari berbagai bahan yang telah saya baca, juga dari berbagai video pembelajaran yang sudah saya pahami, model pengajaran non-direktif ini lebih kepada proses pembelajaran yang terfokus kepada pembentukan emosional atau pembentukan peserta didik itu dalam kacamata pengembangan diri mereka sendiri. Artinya di sini model pembelajaran itu terfokus kepada bagaimana peserta didik bisa mengembangkan diri mereka, bisa memahami diri mereka, dan bisa membentuk konsepsi-konsepsi diri yang dimiliki oleh mereka secara pribadi. Dan itu akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Sehingga hal ini begitu penting, di mana proses pembelajaran dalam model rumpun personal ini akan semakin lebih efektif jika peserta didik itu bisa mengenali diri mereka, bisa memahami diri mereka, sehingga nanti dalam pemilihan model pembelajaran sendiri mereka akan lebih fleksibel dalam memilihnya dan akan lebih sesuai dengan bagaimana potensi dan kompetisi mereka secara pribadi dan personal. Kemudian hal-hal yang akan dilihat nantinya dalam rumpun model personal ini adalah bagaimana nantinya siswa itu memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab yang luar biasa, dan memiliki simpati penuh terhadap proses pembelajaran yang sedang mereka jalani. Baiklah, yang kedua itu terkait dengan model latihan kesadaran. Dalam prosesnya, model latihan kesadaran ini bertumpu kepada proses eksplorasi, di mana nantinya bisa dilihat konsepsi-konsepsi diri yang sudah ada tadi itu, kemudian dieksplorasi lebih lanjut. Nantinya peserta didik itu bisa memahami diri mereka, dan kemudian mereka akan mengaktualisasikannya dalam proses yang lebih nyata. Dan kemudian ia juga bisa memahami teman sebaya mereka, bisa memahami lingkungan sekitar mereka dengan proses eksplorasi tersebut. Dan kemudian pengoptimalan proses pembelajaran itu akan lebih besar jika dilakukan eksplorasi yang lebih kuat dan lebih maksimal. Baiklah, yang ketiga adalah teori sinektik atau model sinektik. Mengapa bisa dikatakan sebagai teori dan juga bisa dikatakan sebagai metode atau model? Karena sinektik ini lebih terfokus kepada penekanan tentang pemecahan masalah. Dan dalam pemecahan masalah ini juga terkait dengan dua konseptual yang berbeda, yaitu terkait dengan proses analogi atau mengibaratkan, dan juga terkait dengan proses metafora atau proses membandingkan. Sehingga dalam model sinektik atau dalam teori sinektik ini, penekanan pentingnya itu ada kepada bagaimana peserta didik mampu menganalogikan atau membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya dalam pengembangan proses pembelajaran. Nah, di sini adalah hal yang sangat diharapkan itu bagaimana kreativitas dan inovasi dari peserta didik itu lebih tinggi, sehingga proses pembelajaran itu lebih variatif dan lebih memungkinkan untuk menghasilkan proses yang maksimal. Baiklah, model yang ketiga yaitu adalah model sistem-sistem konseptual. Dalam model ini lebih bersifat sistematis dan terstruktur, di mana penekanannya adalah membentuk siswa lebih fleksibel atau lebih aktif atau lebih gampang dan lebih mudah dalam melihat berbagai bentuk fenomena-fenomena melalui konsep-konsep yang telah terstruktur dan tersistematis sendiri. Namun di sini bisa dipahami bahwa sistem konseptual menekankan pentingnya kemampuan siswa dalam proses berbagai konsep-konsep yang telah ada secara terstruktur dan secara tersistematis dengan kaidah-kaidah ilmiah yang memungkinkan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Untuk yang terakhir terkait dengan model pertemuan kelas, inti dari model pertemuan kelas itu adalah bagaimana pengembangan diri peserta didik itu dalam bentuk kelompok atau diskusi, di mana nantinya mereka akan terlatih dalam berbagai bentuk kepentingan-kepentingan moral seperti melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, dan melatih tingkat apresiasi mereka terhadap apa yang telah mereka kembangkan dan telah mereka kerjakan secara grup atau secara bersama-sama dalam kelompok tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator juga untuk membentuk suasana yang lebih aktif dan lebih bervariatif dalam proses diskusi atau dalam proses pembelajaran secara berkelompok tersebut. Baiklah, itulah video singkat terkait dengan topik rumpun model personal dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.